Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, saya ucapkan teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Pada kesempatan sore kali ini, oke, channel Kopi Jalan Santuy kembali akan berbagi seputar perawatan kopinya dan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber channel Kopi Jalan Santuynya, yang mana beliau menanyakan apakah bagus dalam penyambungan di cuaca panas atau kemarau ya. Kalian langsung dijawab saja ya. Untuk penyambungan tentunya di cuaca kemarau pun bagus ya, karena itu sudah kita coba ya. Itu berdasarkan fakta. Silahkan yang mau melakukan penyambungan lakukan saja, jangan khawatir. Dan di sini akan spill tentang perawatan kebun yang banyak naungannya ya. Tuh. Jadi jangan terlalu banyak naungan ya. Bagi yang mau bertani kebun kopinya, bagi pemula silahkan untuk naungannya itu dikurangin. Jangan terlalu banyak naungan karena tidak bagus ya. Nah, itu ya. Terlalu banyak naungan tidak bagus, mengakibatkan nanti buah kopinya itu tidak bergogos dan dompolannya jarang-jarang. Dan ini juga kebetulan saya berada di kebunnya Mas Munandar ya. Nah, kebetulan beliau juga belum memahami cara pemangkasannya. Tuh, masih keadaannya masih ujigut seperti ini, pakojot semrawut ya. Dahan-dahannya. Tuh, tumpang tindih. Tumpang tindih tidak beraturan Sobat Tani ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan biarkan kebun kita itu Sobat Tani ya bejigut seperti ini, padahal ini kondisinya subur. Tuh. Ini dalam 1 hektar beliau ini hanya mendapatkan 4 kintal kopi 1 hektar ya, jauh dari harapan karena mengapa tidak 1 ton, tidak mencapai juga ya. Walaupun hanya 1 ton tidak bisa mencapai 1 ton untuk tahun ini. Hanya mendapatkan 5 kintal biji kopi kering karena pohonnya bisa kita lihat. Kita akan review pohonnya. Nah, lihat bejigut ya, padahal ini sangat-sangat subur. Tuh, sangat bejigut, dan ini belum pernah dilakukan pemangkasan dan banyak naungannya, kendalanya ya. Nah, tuh, kita review ke sini ya. Tuh. Oke, itu untuk naungannya tuh, banyak sekali naungannya. Oh. Seperti ini ya. Tuh. Ini menurut dia ini udah selesai ini wiwilannya atau membuang tunasnya tuh. Tunas airnya sudah sih. Cuman cara pembuangannya pun kita review ya. Tuh, masih nongol, harusnya ini dipresin ke sini ya. Nah, dihabisin ke golok. Cara membuangnya jangan nongol. Jadi seperti itu ya. Lihat, ini pun masih bejigut. Jadi kata Mas Munandar itu sudah selesai. Jejak-jejak ini ya, wiwilan tunas airnya, jejak-jejaknya tuh ada sih. Sudah, kalau bagi dia ini udah selesai. Tapi ini jauh ya Sobat Tani ya. Jauh dari kata selesai. Ini masih banyak yang perlu dikurangin dan dipangkas. Masih bejigut. Oke Sobat Tani, jadi tipsnya selain pemupukan, sebetulnya pemupukan nomor 2 ya. Jadi yang betul-betul kita harus pahamin bagi Sobat Tani pemula itu cara pemangkasan, cara penyimpanan bahan, sortasi bahan ya.
di bulan berapakah yang paling tepat, di MDPL berapa. Di konten yang lalu telah kita bagikan. Jadi silahkan yang berada di MDPL 1000 itu tentunya penyimpanan titik tumbuh di bulan 10, penyimpanan di bulan 11, 12, dan 1 untuk paling terakhirnya yang berada di MDPL 500 titik tumbuh dari bulan 8, 9, dan 10 terakhir bulan 11. Jadi seperti itu. Jadi harus tepat, penyimpanan bahannya harus tepat, pemangkasannya harus rajin, serta wiwilan ya. Wiwilan pun harus rajin. Jadi baru yang terakhir pemupukan. Jadi kalau masih jigut seperti ini atau semrawut tanpa kojot, jadi dipupuk pun, jadi pupuknya itu, zatnya itu masuk ke dahan-dahan yang kurang produktif sobat tani ya. Itu tipsnya ya. Makanya kebun kita itu walaupun lebar 1 hektar ini tidak mendapatkan buah kopi yang maksimal. 1 ton aja tidak nyampe ya untuk tahun ini, padahal tahun cukup lumayan bagus ini. 1 tahun pun tidak menghasilkan 1 ton kopi kering ya, biji kopi kering. Jadi silahkan pahami dulu ya untuk sobat tani kopi pemula. Yang sudah senior abaikan, simpanlah bahan BO itu yang tepat pada MDPL daerah masing-masing. Karena kenapa saya sering tekankan di sini, ketinggian daerah masing-masing itu tidak sama ya. Tentunya musim kopi pun tidak sama ya. Contohnya yang berada di Kepahyang Bengkulu misal panen duluan, sementara yang berada di Lampung Barat ini Sekinjau contoh itu sedikit lambat. Jadi cara penyimpanan pun itu tidak sama sobat tani ya, jangan disamaratakan. Terkadang untuk bagi kita yang pemula itu ya disamaratakan. Jadi tidak boleh disamakan untuk penyimpanan B0-nya. Misalkan yang berada di MDPL 1000 itu kan penyimpanan di bulan 10 titik awal, simpan di bulan 11 itu untuk yang ketinggiannya 1000. Jadi yang ketinggian 500 tidak boleh mengikuti ya, tidak boleh mengikuti cara penyimpanan di MDPL 1000. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi banyak penyelang seperti itu ya, terlalu dini atau terlalu lambat. Kalau yang 500 ngikutin yang 1000 itu lambat, buahnya kurang lebat yang terjadi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk poinnya, marilah kita simpan bahan itu, cek ketinggian MDPL masing-masing di kebun sobat tani masing-masing itu berapa ketinggiannya, cek, barulah kita akan menghasilkan penyimpanan bahan itu maksimal sobat tani ya. Jangan ngasal, karena berkebun yang asal hasilnya juga akan asal-asalan. Jadi seperti ya, seperti itu untuk berbagi sharingnya untuk pada konten kali ini. Silakan yang belum subscribe, like dan komennya silakan di komen-komen saja. Jikalau masih ada yang belum paham, nanti di konten selanjutnya akan kita berikan sharingnya kembali. Oke, sekiranya sampai di sini dulu untuk konten video kali ini. Saya tutup dan akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.